Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Di video kali ini kita akan bahas tentang PPG, terutama untuk pelaksanaan uji kompetensi PPG gelombang 1 tahun 2024. Di sini teman-teman ada beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan. Ini poin pertama, peserta yang bisa mengikuti UKPPG ya. Pada gelombang 1 tahun 2024 ini yang pertama mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 ya, yang telah lulus seluruh mata kuliah dan minimal nilainya itu B atau baik dan IPK-nya itu 3 ya, 3,0 atau lebih besar gitu ya. Dan poin yang selanjutnya, mahasiswa PPG Prajabatan yang belum mengikuti dan atau belum lulus UKPPG Prajabatan sepanjang telah memenuhi syarat kelulusan pada seluruh mata kuliah dan masih berada pada rentang masa studi. Nah, selanjutnya yang kedua, proses penyusunan dokumen UKPPG dan pengambilan video praktek pembelajaran dapat dikerjakan pada rentan waktu yang ditetapkan oleh LPTK dengan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan setelah seluruh siklus dalam PPL 2 terselesaikan gitu ya. Jadi ini perbedaannya, kalau dulu itu ada waktu khusus untuk pengambilan video ya setelah kita dinyatakan telah menyelesaikan PPL 2. Tapi di gelombang ini tidak seperti itu, asalkan sudah selesai PPL-nya. Ini bebas teman-temannya, bebas melakukan pengambilan video pembelajaran untuk nanti di-upload di ujian UKPPG ya, seperti itu. Selanjutnya, ketentuan penyusunan dokumen UKPPG dan pengambilan video praktik pembelajaran disampaikan dalam lampiran. Nanti kita lihat ya. Khusus untuk peserta UKPPG bidang bimbingan dan konseling, dokumen perangkat pembelajaran maupun video praktek pembelajaran yang disampaikan untuk UKPPG terdiri atas 2 ya. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dan rencana pelaksanaan layanan konseling individual. Selanjutnya, video praktek pembelajaran atau layanan bimbingan klasikal dan video layanan konseling individual. Poin keempatnya, jadwal pelaksanaan UKPPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 bagi para peserta disampaikan dalam lampiran. Kita lihat lampirannya. Nah, ini untuk jadwalnya ya teman-teman. Jadi pendaftaran UKPPG itu dari tanggal 10 hingga tanggal 15. Jadi di pekan ini ya. Di pekan ini. Pasti teman-teman 2 pekan lalu sedang mempersiapkan dan sudah mulai ada yang mengambil video menurut saya ya. Untuk melakukan penguploadan atau unggah video praktek pembelajaran yang di sini tuliskan tanggal 19. Ya, pasti sudah teman-teman persiapkan ya sebelumnya. Di sini pendaftaran UKPPG ada perbedaan dari tahun lalu. Di sini kita diminta untuk melakukan pendaftaran ya. Pendaftaran di tanggal ini melalui laman yang disediakan ya. Kalau tahun lalu itu di SIM PKB teman-teman. Di SIM PKB pemberitahuannya ada di situ, kita menguploadnya itu apa saja, dokumen apa saja yang diperlukan ada di sana. Dan menggunakan Google Drive pribadi ya kalau tahun lalu penguploadannya itu. Nanti linknya dimasukkan ke SIM PKB. Selanjutnya yang kedua, ini periode unggah dokumen, laporan studi kasus dan perangkat pembelajaran. Nah, untuk laporan studi kasus tersendiri ini berbeda. Untuk UKPPG 2024 ini berbeda
dengan tahun lalu, yang mana tahun lalu itu per poinnya ya, dibatas kata-katanya. Kalau tahun ini itu kabarnya tidak ya, tapi nanti kita lihat teknisnya itu seperti apa. Jadi teman-teman pasti sekarang itu pada pekan ini dan pekan depan pasti fokus pada pembuatan video dan juga pembuatan studi kasus berikut dengan perangkat pembelajarannya. Nah, barulah nanti ketika Juni akhir di tanggal ini ya, 29 sampai 30 Juni, ini akan ada tes objektif uji tertulis. Waktu itu disebutnya PCK ya, tapi sekarang berubah mungkin ya namanya tes objektif uji tertulis. Tapi menurut saya untuk soalnya tidak akan berbeda jauh, hanya namanya saja mungkin berubah. Selanjutnya di bulan depan, di bulan Juli, akan ada penilaian wawancara. Nah, ketika teman-teman lolos ujian wawancara nanti, dan semua nilainya itu telah diakumulasi, nanti kelulusan itu sekitar 3 minggu atau 1 bulan, teman-teman. Jadi, semua komponen ini disatukan menjadi satu nilai ya. Itu yang akan menentukan teman-teman lulus atau tidaknya. Jadi kebanyakan untuk yang tahun lalu, yang tidak lulus itu kebanyakan yang tidak mengikuti ya, tidak mengikuti UKPPG atau tidak mengikuti salah satunya. Misalkan tidak mengupload video pembelajaran ataupun tidak mengikuti tes objektif atau PCK dulu ya, ketika ujian tulis itu dimulai. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ketentuan penyusunan dokumen dan video praktik pembelajaran. Nah, pada poin A ini pengantar, perangkat pembelajaran dan video praktek pembelajaran merupakan komponen uji kinerja, uji kompetensi peserta pendidikan, profesi guru ya, UKPPG Prajabatan yang dirancang untuk menilai kompetensi mahasiswa dalam merancang perangkat, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi ada 3 nanti yang perlu dipersiapkan, yaitu merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi. Selanjutnya ini cakupannya perangkat pembelajaran berupa modul ajar atau RPP ya. Kalau dulu saya RPP karena memang sekolah itu belum kurikulum merdeka. Jadi teman-teman pasti ada beberapa sekolah yang masih menggunakan RPP ya sebagai perangkat pembelajarannya gitu. Itu tidak apa-apa teman-teman, tapi kalau misalkan sudah pakai modul ajar, pakainya modul ajar ya, sesuai yang dipakai di sekolah saja. Dan ini RPP yang dipersiapkan untuk praktek pembelajaran. Video praktek pembelajaran menggambarkan tahapan pembelajaran secara utuh, mulai persiapan sampai dengan penutupan. Video berisi rekaman proses pembelajaran langsung ya, dalam durasi 2 jam pelajaran. Jadi kalau misalkan SMA, berarti sekitar 90 menit ya teman-teman ya. 90 menit. Pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan kurikulum merdeka. Oke, kita lanjutkan ke poin yang ke-C. Ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam uji kinerja berupa 1. Hasil perkuliahan atau yang dipersiapkan secara khusus untuk ujian. Jadi waktu itu perbedaannya di sini teman-teman. Kita itu diminta untuk membuat di rentang waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak selama PPL ya buat video itu. Ketika kita selesai waktu 2022 itu angkatan mahasiswa 2022 diminta untuk membuat videonya itu sesuai tanggal yang ditentukan. Jadi ada periode khusus. Nggak seperti sekarang langsung tanggal uploadnya ditentukan. Tapi pembuatan videonya itu tidak dicantumkan di jadwal tadi ya. Nah, di sini kita bisa membuat videonya itu hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Jadi ketika
kuliahnya selesai, langsung kita buat videonya secara khusus gitu ya. Yang kedua, hasil pengembangan sendiri atau bukan disalin dari milik orang lain. Berikut juga perangkat pembelajarannya harus dibuat sendiri ya. Diutamakan dokumen kurikulum Merdeka sesuai dengan fasenya. Dan nanti perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PNUK-PPG menggunakan format PDF dengan nama file yang ditentukan seperti ini ya. Perangkat pembelajaran, berikut nama mahasiswa dan juga nomor induk mahasiswanya. Dan ke poin yang selanjutnya tentang ketentuan pembuatan video pembelajaran. Jadi video praktek pembelajaran yang dinilai dalam UKPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dibuat berdasarkan kurikulum Merdeka sesuai dengan fasenya, menggunakan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang disediakan. 3. Rekaman saat mengajar dengan durasi 2 JP untuk PAUD menyesuaikan. Nah, untuk video pembelajaran ini waktu dulu saya itu nggak sampai 90 menit teman-teman ya, sekitar 70 menitan. Karena prepare awalnya itu lumayan ya teman-teman. Ya teman-teman, sedikit cerita terkait pengambilan video yang dulu ya, ketika tahun 2022 dan hampir sama jadwalnya ketika bulan Juni ini gitu ya, pertengahan Juni atau awal Juni kalau nggak salah. Dan ketika itu siswa-siswanya itu telah menyelesaikan pembelajaran dan telah juga selesai ujian ya, ujian sekolah. Waktu itu kami sekelompok itu mengambil kelas 11 teman-teman, materi kelas 11. Dan di situ luar biasa susah. Susahnya di mana kita harus mencari siswa yang mau membantu dalam pengambilan video. Dan itu cukup susah karena beberapa siswa tidak mau hadir. Dan memang waktu itu sudah selesai juga gitu ya pembelajaran mereka. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan untuk gelombang selanjutnya. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan lah untuk sekedar menyediakan konsumsi bagi mereka yang hadir ketika pengambilan video. Karena pengambilan video itu lama teman-teman ya, apalagi nanti dalam satu orang saja misalkan 1,5 jam dikali 2-3 orang yang melaksanakan di kelas itu. Betapa jenuhnya siswa kalau misalkan teman-teman tidak memberikan ya setidaknya memberikan minum ya teman-teman ya, minum ataupun makan bagi siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Ya itu perlu dipersiapkan teman-teman ya. Dan yang daljabun sama teman-teman ya. Jadi memang kalau misalkan waktunya bertepatan di akhir agenda kegiatan sekolah, ya memang harus seperti itu, gitu. Selanjutnya di sini formatnya harus MP4 ya, dan gambar harus fokus, suara jelas dan juga videonya stabil. Nah, sedikit cerita teman-teman terkait pengambilan video. Dulu teman sekelompok saya itu ketika mengambil video, dari menit awal hingga menit ke-20 itu clip on-nya mati ya. Dan juga sempat mati lampu, jadi videonya terjeda beberapa menit ya. Dan itu tidak jadi masalah teman-teman, asalkan nanti teman-teman ketika wawancara, kalaupun itu videonya dilihat, jelaskan saja sesuai dengan keadaan nyatanya seperti apa. Selanjutnya nomor 6, video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Tidak ada penambahan aksesoris profil sekolah, profil mahasiswa, ataupun latar belakang ya. Seperti musik gitu nggak ada. Nah, untuk pengambilan videonya ini ada 2 gambar. Jadi teman-teman bisa pilih yang gambar pertama atau gambar kedua.
Jadi pilih salah satunya saja. Kalau dulu saya pakainya yang gambar pertama ya. Jadi bisa terlihat jelas seluruh siswanya, berikut juga gurunya. Dan apa yang kita sampaikan itu bisa terlihat di proyektor ini. Gitu. Tapi terserah teman-teman pilih yang mana. Ini hanya rekomendasi dari Kemendikbud, pilih salah satunya saja ya. Selanjutnya, untuk video yang diunggah terdiri atas 2 ya. Jadi video yang utuh selama 2 JP dan juga rekaman video yang telah diedit. Ini durasinya 20-30 menit. Terus ini ketentuan unggah filenya. Nah, file itu diunggah dan disimpan di drive masing-masing mahasiswa dan nanti ditautkan ke laman ujian PNUKPPG. Baik, selanjutnya tentang ketentuan pembuatan rencana pelaksanaan layanan RPL serta video layanan bimbingan klasikal dan konseling individual. Ini untuk guru BK ya teman-teman. Nah, kita bacakan saja. Untuk pengantarnya, rencana pelaksanaan layanan dan video layanan bimbingan klasikal dan konseling individual merupakan komponen uji kinerja, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Prajabatan yang dirancang untuk menilai kompetensi mahasiswa dalam merancang serta mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling. Untuk cakupannya, rencana pelaksanaan layanan yang disiapkan untuk praktek layanan. Video praktek layanan menggambarkan tahap layanan secara utuh, mulai persiapan sampai dengan penutupan. Video berisi rekaman proses pemberian layanan secara langsung dalam durasi 1 jam. Yang C, ketentuan penyusunan rencana pelayanan layanan bimbingan dan konseling yang terdiri dari RPLKI dan juga RPLBK. Nah, ini setiap peserta uji kinerja program studi bimbingan konseling wajib menyusun rencana pelaksanaan layanan konseling individual dan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta menyusun 1 RPL konseling individual dan 1 RPL bimbingan klasikal, berdurasi masing-masing 1 jam pelajaran. Jadi sekitar 45 menit ya teman-teman. Yang kedua, RPL dilengkapi hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan dan media jika diperlukan. RPL yang diunggah untuk uji kinerja tidak boleh sama dengan yang digunakan pada saat PPL. Jadi harus setelah PPL ya teman-teman. RPL diunggah ke dalam sistem menggunakan format PDF dengan nama filenya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian bawah, ketentuan pembuatan video praktek layanan bimbingan klasikal. Video praktek layanan bimbingan klasikal yang dinilai dalam UKPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Nih, dibuat berdasarkan RPL yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang disediakan. Kedua, direkam saat memberikan layanan bimbingan klasikal dengan durasi 1 jam pelajaran. Ininya formatnya sama ya. Ini formatnya sama, MP4. Gambar harus fokus dan jelas, videonya juga stabil. Video harus menampilkan seluruh aktivitas layanan, sama juga. Tidak ada penambahan aksesoris ya. Nah ini ya, untuk gambaran letak kameranya ini sama seperti guru mata pelajaran tadi, guru BK juga sama. Terus di sini video yang diunggahnya ada sedikit perbedaan karena memang BK tidak seperti guru yang ada di kelas atau guru mata pelajaran. Jadi rekaman utuhnya itu selama 1 jam pelajaran, ini tanpa diedit, dan nanti video yang telah dieditnya 20-30 ini sama ya. Durasi editnya untuk yang telah diedit. Untuk formatnya ada di sini ya, formatnya teman-teman tinggal diikuti saja. Dan ketentuan pembuatan video layanan konseling individual. Ini ada beberapa poin.
Yang pertama, peserta melakukan praktek layanan konseling individual dengan seorang peserta didik sebagai konseli. Yang kedua, peserta merekam praktek layanan konseling individual dalam rekaman audio visual atau video. Sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling, identitas konseling harus disamarkan sehingga wajah konseling tidak boleh terlihat jelas, misal tampak samping. Namun wajah konselor harus terlihat jelas dan penuh. Setelah itu, perekam harus mendapatkan izin dari konseli dan orang tua konseli yang dibuktikan dengan surat izin tertulis ya. Ketiga, video pelaksanaan layanan konseling individual wajib menampilkan aktivitas layanan secara lengkap meliputi kegiatan awal, inti, dan penutup. Keempat, peserta dapat menyerahkan pengantar video berupa penjelasan profil peserta atau sekolah dalam video berdurasi maksimal 1 menit. Video praktik layanan konseling individual berdurasi 30 menit. Video praktik layanan konseling individual tidak perlu menggunakan background atau musik pengiring. Yang ketujuhnya, video pelaksanaan layanan konseling individual disimpan dalam nama file. Ini formatnya ya teman-teman. Ada nama mahasiswa dan juga NIM. Formatnya MP4. Dan ketentuan unggah filenya. Jadi nanti videonya itu ditautkan ya. Lalu nanti tautan linknya itu disimpan atau disematkan ke laman PN UKPPG gitu ya teman-teman. Itu mungkin untuk penjelasan terkait pembuatan video ya, video UKPPG Prajabatan. Nanti kita lanjutin lagi terkait pembuatan studi kasus dan penjelasan teknisnya itu seperti apa. Mungkin itu saja dulu untuk penjelasan video kali ini. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya tentang pembuatan studi kasus UKPPG Prajabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.